Halo anak-anak, jumpa lagi kita pada pembelajaran IPA pada pertemuan kedua ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, untuk sebelum kita membahas pertemuan kedua, Bapak ingin menanyakan kepada kamu, apakah materi kita yang minggu lalu masih ingatkah kamu? Apa saja? Ayo coba tebak. Oke, yang pertama itu adalah tentang besaran. Yang kedua itu adalah tentang satuan. Yang ketiga yaitu tentang alat ukur. Nah, anak-anak, pada minggu yang kedua ini, pertemuan kita yang kedua ini, kita membahas tentang apa ya? Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang besaran. Besaran apa yang kamu ketahui? Oke, pasti kamu mengatakan adalah besaran pokok. Yang kedua, yaitu adalah besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Yaitu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Ada 7 besaran pokok ini yang wajib kamu hafal. Sementara besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, anak-anak, dari 7 besaran pokok ini wajib kamu hafal beserta satuannya. Karena apa? Ini bakalan kamu lihat dan bakalan kamu gunakan ketika kamu belajar dimanapun, ya. Nah, pada minggu yang kedua ini kita akan membahas tentang apa? Oke, kita akan membahas tentang konversi satuan. Aduh, Pak, apa itu konversi satuan? Ada yang tahu? Kamu sebenarnya sudah tahu, tapi kamu tidak mengerti apa itu konversi satuan, ya. Nah, konversi satuan itu adalah yaitu kita mengubah satuan, mengkonvert atau mengubah satuan. Satuan yang mana saja yang akan kita ubah? Yang pertama yaitu adalah panjang. Yang kedua yaitu adalah massa. Yang ketiga adalah waktu. Dan yang keempat adalah luas. Kamu sudah pernah belajar ketika kamu SD. Nah, sekarang ketika kamu SMP, kamu juga belajar ulang lagi. Ketika SMA atau SMK kamu nanti kamu juga akan belajar ini lagi. Dan dasarnya kamu adalah harus mengetahui tentang konversi satuan, mengubah satuan. Dari yang mana saja? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konversi satuan panjang. Pertanyaan Bapak adalah, panjang termasuk besaran pokok atau besaran turunan? Ayo coba jawab. Panjang itu adalah besaran pokok. Oke. Nah, apa saja yang konversi satuan panjang? Nah, ini dia. Konversi satuan panjang kamu sudah tahu, ya, yaitu adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Nah, itu adalah, atau kamu bisa mengatakan bahwasanya adalah kucing hitam dalam karung. Itu adalah singkatan-singkatan yang untuk mengubah kita supaya kita lebih tahu. KH, DCM, ya. KH, DCM yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, konversi satuan, apa yang dimaksud dengan konversi satuan tadi? Yaitu kita mengubah satuan. Nah, contohnya di sini Bapak kasih tahu. Contoh, ya, contoh. Pertama, kita turunkan dulu. Bahwasanya kita konversi satuan tadi, kalau kita turun maka akan dikali 10. Sedangkan naik itu akan dibagi 10. Sekarang Bapak contohkan yang pertama, ya. Nah, 15 km berapa desimeterkah dia? 15 km berapa desimeterkah dia? Nah, masih ingat tabelnya atau tangga satuannya? Nah, ini adalah tangga satuannya. Berarti kalau kilometer ke desimeter turun berapa tangga? Yuk coba lihat, kita lihat ya. Kilometer ke desimeter 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Berarti setiap satu tangga dikali 10. Berarti satu tangga dikali 10, 2 tangga berarti 10 kali 10 berarti 100. Kalau dia ke desimeter berarti dia dikali 10.000. Benar nggak ya? Dikali 10.000. Ayo kita coba lihat. Iya, benar. 15 km yaitu adalah 15 dikali 10.000. Maka 15 km sama dengan 15.000 desimeter. Oke, anak-anak, ini adalah panjang. Nah, Pak, apa kebutuhannya bagi kami belajar? Iya, kamu bisa menentukan panjang buku kamu. Berapa panjang buku
kamu saat ini, ya. Kamu rubah satuannya. Kalau misalnya dalam sentimeter, berapa meter dia? Kalau dia dalam meter, berapa sentimeter dia? Itu adalah fungsi dari kita konversi satuan. Nah, Bapak contohkan yang kedua, yaitu ketika dia naik. Berarti kalau naik, berarti dia harus dibagi, ya, dibagi 10. Contoh lagi, yaitu adalah 150 meter berapa hektometer, ya? Ayo, coba dikerjakan. 150 meter berapa hektometer? Berapa turun dia? Berapa naik? Berapa tangga dia naik? Kita lihat tangga satunya lagi. Bahwasanya dari meter ke hektometer itu adalah 2 tangga, atau dia naik 2 tangga. Berarti anak-anak, dia dikali atau dibagi? Jawabannya adalah dibagi. Dibagi berapa dia? Kalau naik 1 tangga dibagi 10, berarti kalau naik 2 tangga dibagi 100. 150 meter dibagi 100 menjadi 1,5 hektometer. Gampang kan? Nah, asalkan kamu mau belajar. Nah, itu adalah contoh konversi satuan panjang. Paham sampai di sini? Bapak harapkan kamu semuanya paham, ya. Nah, kita lanjut yang kedua, konversi satuan massa. Massa satuannya apa, ya? Ayo, ini sudah masuk besaran pokok juga nih. Massa satuannya apa? Kilogram atau kilometer? Silakan jawab. Yaitu jawabannya adalah kilogram. Nah, kita masuk ke satuan massa. Nah, ini juga dia memiliki tangga satuan. Sama, tapi bedanya KH dan MDCM. Ini adalah kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Bagaimana cara pengerjaannya? Sama anak-anakku semuanya. Bahwasanya kalau dia turun dikali 10, sementara kalau dia naik dibagi 10. Bapak contohkan lagi nih. Nah, 15 kilogram. Berapa gramkah dia? Nah, 15 kilogram berapa gramkah dia? Turun berapa tangga dia? Ya, dia turun 1, 2, 3. 1, 2, atau 3. Yaitu dia turun 2 tangga. Kilogram ke hektogram. 2 tangga. Dia turun 3 tangga, anak-anak. Nah, berarti 15 dikali 1000. Berarti adalah 15.000 gram. Paham kan? Bahwasanya kilogram diturunkan ke gram, berarti dia turun 3 tangga. Berarti kalau 3 tangga, nah kalau 1 tangga 10, kalau 2 tangga 100, kalau 3 tangga 1000. Berarti dia dikali 1000. Nah, itu dia adalah kalau dia diturunkan. Kalau dia naik, kita rubah satuannya menjadi 150 gram. Berapa kilogramkah dia? Ayo coba tebak berapa kilogramkah dia? 150 gram, berapa kilogramkah dia? Ada yang tahu? Yaitu adalah 0,15 kilogram. Pak, kok pakai 0,15? Iya, karena dia dibagi 1000. Paham? Nah, pasti kamu paham. Asal kamu mengerti dan mengingat pelajaran kamu yang lalu. Oke, anak-anak, yang ketiga yaitu adalah konversi waktu. Pak, waktu bisa dirubah? Bisa. Bagaimana caranya? Yaitu adalah caranya adalah seperti ini. Nah, video atau diagram Bapak ini, 1 menit adalah 60 detik. 1 jam adalah 60 menit. 2 jam berapa menit? Yaitu 120 menit. 2 menit berapa detik? Berarti 120 detik. Bisa kita rubah? Bisa. 1 hari berapa jam? 24 jam. Berarti 24 jam berapa menit? Berarti 24 kali 60 menit. Nah, berapa hasilnya? Silahkan ditentukan sendiri. Paham? Nah, satuan yang keempat adalah satuan luas. Nah, anak, apa ya satuan luas? Nah, ini dia. Kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, dekameter pangkat 2, meter pangkat 2,
sentimeter pangkat 2, dan milimeter pangkat 2. Kalau turun 2 tangga, maka dia dikali 100. Kalau naik 1 tangga, dia akan dibagi 100. Apa ulangi? Kalau dia turun, dia akan dikali 100. Sementara kalau dia naik, dia akan dibagi 100. Paham? Ya, tentukan. Kamu coret-coret dan kamu coba kerjakan. Caranya sama seperti yang Bapak lakukan pada satuan atau konversi panjang tadi. Nah, yang selanjutnya anak-anak, yaitu adalah notasi ilmiah. Pak, apa gunanya notasi ilmiah ini? Atau apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah itu adalah kamu menulis dengan cara yang lebih sederhana. Apa contohnya? 0,000015 itu berapa ya? Itu bisa kamu jadikan 15 kali 10 pangkat berapa. Nah, ini Bapak berikan contohnya. Nih, kalau misalnya dia 10.000, kita lihat ada berapa nolnya? 10.000. Berarti nolnya ada 4. Berarti dia 1 kali 10 pangkat 4. Nah, kalau 10.300, maka kita bisa jadikan dia menjadi 103 dikali 10 pangkat 2, atau 10,3 dikali 10 pangkat 3, atau 1,03 dikali 10 pangkat 4. Paham ya? Nah, begitu cara penotasian ilmiah. Nah, kalau dia 1000, maka itu pangkatnya bernilai positif. Misalnya 10 atau 10.000, berarti dia 1 kali 10 pangkat 4. Kalau dia 100, berarti 1 kali 10 pangkat 2. Tapi kalau dia bilangan berkoma, berarti kita katakan adalah minus. Contoh 0,00001, berarti dia 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, paham ya anak-anak semuanya? Nah, ini Bapak kasih contoh satu lagi. Nah, ini adalah 40 miliar. Berarti kalau dinotasikan ilmiah bagaimana? Yaitu adalah 4 kali 10 pangkat 10. Nah, apa fungsinya? Yaitu kita untuk menyederhanakan penulisan. Anak-anak, cukup sekian. Kalau misalnya kamu ada yang tidak mengerti, bisa kita lanjutkan via Zoom. Dan kamu lihat contoh-contoh soal yang Bapak berikan dan latihan yang Bapak berikan pada Google Classroom nantinya. Video pembelajaran nantinya kita akan berjumpa di materi selanjutnya. Oke? Nah, lihat di Google Classroom kita ada tugas dan latihan. Terima kasih, tetap menjadi yang terbaik setiap waktu. Dan terima kasih, see you, bye.